Ada apa di sini? Pada waktu di Bali, Ganjar juga di Bali. Pada waktu ke Lampung, di situ juga Presiden Joko Widodo ke Lampung. Dan di sini ketika Ganjar ke Papua, di sini Presiden Joko Widodo ke Papua juga. Ada apa? Dan bahkan juga tidak hanya itu saja, Presiden Joko Widodo di sini bahkan juga membagi-bagikan sembako beras. Nah, kira-kira apakah Anda berpikir ya? Ya, kita ketahui Presiden Joko Widodo sangat sekali suka belusukan dan bahkan juga kepadatannya setelah pulang dari Amerika Serikat dan bahkan juga pada waktu lalu ya kurang lebih sekitar semingguan lah di luar negeri, dan bahkan ketika pulang ke Indonesia Presiden Joko Widodo juga langsung belusukan. Nah, di sini kadang-kadang saya merasa heran-heran ya. Di sini diam-diam Presiden Joko Widodo ya secara tidak langsung sih, yaitu mengikuti kemana Ganjar pergi. Di sini saya pada waktu lalu masih ingat betul, yaitu ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bali dan bahkan pada waktu lalu viral ya, di situ viral bahkan juga baliho dan spanduk dari Ganjar PDIP di situ bahkan dicopot. Ya memang di situ tidak hanya spanduk dan baliho dari Ganjar Mahfud MD dicopot, tetapi semuanya dicopot. Tetapi kan di situ mayoritas yaitu pendukung Ganjar dan juga dari anggota dari partai PDIP. Nah, di situ selang beberapa hari saja di situ Ganjar pun datang. Nah, di situ saya kadang-kadang kok bisa tepat sekali ya, yaitu kedatangan Ganjar dan Presiden Joko Widodo. Begitu pula pada waktu lalu ketika Ganjar Pranowo berkunjung ke Papua. Di situ bahkan juga berselang hanya 1 hari kemungkinan ya, di situ Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke Papua. Apakah Anda tidak penasaran apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini? Tiba-tiba setelah Ganjar Pranowo datang di Papua, tiba-tiba Presiden Joko Widodo datang. Nah, pada waktu lalu juga viral, bahkan ada spanduk di sini, spanduk rakyat Papua bersama Ganjar Mahfud dicopot petugas. Calon presiden justru dielukan. Ya memang pada waktu lalu sambutan dari Ganjar Pranowo sangat antusias sekali. Tiba-tiba Presiden Joko Widodo juga datang di Papua. Nah, pertanyaannya apakah di sini spanduk rakyat Papua bersama Ganjar Mahfud, yaitu apakah demi menjaga netralitas karena juga berketepatan Presiden Joko Widodo juga datang ke Papua di sini. Ya, kemungkinan Anda juga bertanya-tanya. Di sini bahkan ada lagi, yaitu ketika Presiden Joko Widodo berada di Papua di sini, bahkan Presiden Joko Widodo bermain sepak bola. Sungguh tidak ada capek-capeknya ya Presiden Joko Widodo ini. Menurut saya sudah paslah dengan Ganjar, karena Ganjar jika dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo itu sama-sama belusukan, sama-sama dekat dengan rakyat, dan sama-sama tidak ada jarak dengan rakyat. Di sini menurut saya sudah pas lah. Di sini menurut saya ya ada perbandingan, kemungkinan Presiden Joko Widodo membandingkan dengan Ganjar. Ya seperti inilah yang dilakukan jika menjadi presiden mendatang, ya seperti Ganjar lah di sini. Bahkan pada waktu lalu Ganjar sambutannya juga meriah, dan di sini juga Presiden Joko Widodo sambutannya juga sangat meriah. Nah, di sini banyak yang bertanya-tanya kenapa Presiden Joko Widodo pada saat sepak bola di sini Presiden Joko Widodo bahkan mengenakan nomor urut 23. Ya bisa jadi kan di situ ada 02, 03, 01 atau bahkan 123. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Ada yang tahu kenapa pakai nomor 23? Kenapa tidak nomor 02 atau 03 aja? Dan kenapa tidak nomor 123? Silahkan simpulkan sendiri. Kenakan nomor punggung 23 Jokowi main bola bareng pelajar di Biak Papua. Ya, di sini memang Presiden Joko Widodo mengenakan kaos bernomor 23 di sini. Ya, kita ketahui kan nomor 2 itu dari Pak Prabowo Subianto dan nomor 3 itu Ganjar Pranowo. Apakah di sini Presiden Joko Widodo secara tidak langsung yaitu ya setidaknya memberikan kode isyarat lah bahwa pemimpin besok ya setidaknya kalau nggak nomor 2, nomor 3. Menurut saya nomor 2 dan nomor 3 itu sama-sama bagusnya lah intinya, nomor 2 dan nomor 3, karena akan melanjutkan program-program dari Presiden Joko Widodo, melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo, terlebih yaitu dari Ibu Kota Negara IKN. Di situ akan dilanjutkan.
Nah, jadi di sini memang masyarakat yang paling disayangkan adalah apa? Adalah memang putusan MK pada waktu lalu, dan di sini juga masih ada drama-drama lagi yang lainnya di sini. Entah di sini tujuannya seperti apa? Apakah di sini Presiden Joko Widodo memang akan menaikkan elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto atau malah menganjlokkan suara dari Pak Prabowo Subianto? Karena menurut saya kenekatan Pak Prabowo memilih cawapres Gibran Rakabuming Raka, menurut saya malah tidak akan menaikkan elektabilitasnya, karena masyarakat saat ini juga semakin cerdas lah dalam menyikapi perpolitikan saat ini, menyikapi dinamika perpolitikan saat ini. Jadi di sini kita mengikuti aja lah dramanya nanti seperti apa endingnya. Bahkan pada waktu lalu juga Ganjar Pranowo bahkan mengunjungi Papua, sambutannya juga menurut saya hampir sama lah di sini. Ya tapi kan di sini beda ya, di sini calon presiden dan Presiden Joko Widodo sudah menjadi presiden. Tetapi sambutannya sama-sama meriahnya. Di sini dari cuitan Ganjar Pranowo, saling asih, saling asah dan saling asuh. Terima kasih saudara-saudara warga Sorong, Papua Barat. Kita memang mesti berjalan bersama, bergandeng tangan mewujudkan kemajuan. Di sini bahkan juga sambutannya sangat-sangat meriah sekali di sini, di kota Sorong, Papua di sini. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Presiden Joko Widodo memilih nomor 23 bukannya 02, 03 atau 123. Karena nomor capres saat ini juga nomor 1, 2 dan 3. Di sini dari Ratu Bagus Batam ini selalu berkomentar ya. Nomor 23 adalah nomor yang unik dan khas. Bisa jadi itu adalah nomor keberuntungan Jokowi, atau itu adalah nomor yang mewakili sesuatu yang penting baginya. Di sini nggak bisa diblur mukanya, males bikin mual. Udah hilang kekagumanku, dia mau ngapain juga. Dulu para kadrun yang ribet begini tuh, sekarang cebong kadrun sama ribetnya. Efek konsolidasi dengan Amin Ganjar rupanya. Karena itu main number 23 sudah muak. Bestinya yang gemoy gak diajak sekalian Pak, biar bisa menghibur pelajar dengan jogetannya. Di sini dari Didin, nyatanya Jokowi itu baperan. Bulan Mas Ganjar Pranowo ke Lampung disambut gubernurnya Pak Arinal. 4 hari kemudian Jokowi ke Lampung pula pamer pembangunan. 3 hari yang lalu GP ke Papua disambut meriah. Kemarin Jokowi ke Papua pula bagi-bagi sembako beras. Paranoid kah? Nah, di sini menurut saya hampir sama ya dengan pemikiran saya. Ada apa di sini? Pada waktu di Bali, Ganjar juga di Bali. Pada waktu ke Lampung, di situ juga Presiden Joko Widodo ke Lampung. Dan di sini ketika Ganjar ke Papua, di sini Presiden Joko Widodo ke Papua juga. Ada apakah ini ya? Jadi menurut saya masyarakatlah yang menilai ada apa, dan bahkan juga tidak hanya itu saja, Presiden Joko Widodo di sini bahkan juga membagi-bagikan sembako beras. Apakah ini ada yang paranoid? Ya, kita lihat sajalah besok endingnya seperti apa. Di sini dari Dianawati. Sama halnya seperti undangan makan hanya untuk menutupi apa yang saat ini sedang ramai. Di sini sepak terjangmu dah menjijikkan Pak Jokowi. Udah gak bisa dipercaya, sen kiri belok kanan, mengelabui saja. Michael Jordan, bener, nyusul beneran ke Papua, takut kepopuleran Ganjar Pranowo melebihi kah? Nah di sini bahkan juga ada yang berkomentar, bener nyusul beneran di Papua. Ya seperti itulah, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Kira-kira apa sih maksud dan tujuan dari Presiden Joko Widodo secara tidak langsung, yaitu menjelang kedatangan Ganjar atau sebelum Ganjar datang ke suatu tempat. Di situ ternyata Presiden Joko Widodo berkunjung di situ. Entah di sini maksudnya apa juga. Ya apapun itulah untuk Pilpres mendatang pada 2024, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.